Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami SKDB 4 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Gangguan Perkembangan Visual Akibat Katarak Kongenital. Identitas kelompok kami tertera pada layar dengan fasilitator Dr. Niwayantianing, Sarjana Sains Mixer Kesehatan, dan evaluator Dr. Iwayan Eka Setiawan, Spesialis Mata Konsultan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincent Susanjaya dengan 3 digit yang terakhir 086. Berikut adalah latar belakangnya. Indera penglihatan merupakan rangsangan sensorik terpenting dalam perkembangan manusia sejak usia anak-anak. Hal ini meliputi visual, motorik, kognitif, dan juga psikososial. Salah satu gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan visual manusia adalah katarak. Katarak adalah hilangnya transparansi lensa yang mengubah indeks biasnya. Katarak dapat terjadi di berbagai rentang usia, sejak usia anak hingga senja atau tua. Katarak pada anak dibagi menjadi kongenital, yaitu muncul segera setelah lahir atau pada tahun pertama kehidupan, dan developmental, yang muncul setelah masa bayi dan biasanya berhubungan dengan penyebab spesifik. Katarak kongenital merupakan penyebab utama penglihatan kabur hingga kebutaan pada bayi baru lahir dan anak-anak. Sekian pemaparan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Denda Revalina dengan 3 digit yang terakhir 090. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari SP gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama ada apa itu katarak kongenital, apa penyebab katarak kongenital, bagaimana manifestasi klinis katarak kongenital, dan yang terakhir itu bagaimana penanganan katarak kongenital. Lalu adapun tujuannya, yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital. Lalu selanjutnya ada tujuan khusus, itu yang pertama ada untuk mengetahui apa itu katarak kongenital, yang kedua ada untuk mengetahui penyebab katarak kongenital, yang ketiga ada untuk mengetahui bagaimana manifestasi klinis katarak kongenital, dan yang terakhir itu untuk mengetahui penanganan katarak kongenital. Selanjutnya adapun manfaatnya. Manfaatnya yang pertama ada manfaat teoritis, itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital, serta bermanfaat bagi instansi akademik sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital. Dan yang terakhir itu manfaat klinis, yaitu memberi informasi dan gambaran kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat sehingga dapat menjadi acuan dasar dalam penanganan dan pencegahan terhadap gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital. Baik, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niwan Pratnya dari Kusma Putri dengan 3 digit yang terakhir 100, membahas mengenai struktur mata normal. Mata adalah organ fotosensitif yang berfungsi untuk menganalisis bentuk, intensitas, dan warna cahaya yang dipantulkan dari objek dan memberikan indera penglihatan. Aspek-aspek penting dalam pembentukan mata embrio adalah, pada embrio minggu keempat, apital optic vesicle akan menonjol secara bilateral dari forebrain, kemudian memanjang sebagai optic stalk yang membawa optic cups. Selanjutnya terdapat proses yang berlangsung sedemikian rupa, hingga pada minggu-minggu berikutnya, mesenkem kepala akan berdiferensiasi untuk membentuk sebagian besar jaringan pada 2 lapisan luar mata dan vitreous humor. Perlu diketahui, apabila struktur dan perkembangan mata adalah normal, maka fungsinya juga akan berlangsung normal tanpa adanya gangguan akibat kelainan. Seiring perkembangan, bola mata akan terlindungi di dalam orbit tengkorak yang mengandung bantalan adiposa, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau fibrous tunik yang terdiri dari sklera dan kornea, lapisan tengah atau vascular tunik yang terdiri dari choroid, badan siliaris, dan iris, serta lapisan dalam atau retina yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan berpigmen yang berfungsi untuk menyerap cahaya asing, serta menyediakan vitamin A untuk sel fotoreseptor, dan 2 lapisan syaraf yang berstruktur fotoreseptor, neuron bipolar, sel ganglion, dan supporting Muller cell yang berfungsi untuk mendeteksi sinar cahaya yang masuk, lalu sinar cahaya akan diubah menjadi sinyal syaraf dan dikirim ke otak. Untuk struktur mata normal selengkapnya dapat dilihat pada layar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Vivian Gusumawardani dengan 3 digit yang terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penglihatan mata normal. Proses penglihatan mata normal itu dimulai saat adanya cahaya. Jadi ketika gelombang cahaya melintasi lensa sferis,
Gelombang-gelombang ini akan menyatu menjadi suatu titik fokus. Titik fokus ini kemudian akan diproyeksikan ke retina. Pada proses ini, dia dibantu oleh lensa kristal yang berupa struktur dinamis dan saraf parasimpatis, sehingga mata bisa melihat objek jauh maupun dekat. Informasi yang diterima retina tadi diteruskan ke otak, lebih tepatnya ke talamus, dalam bentuk sinyal listrik. Kemudian lapisan inti geniculatum lateral akan mulai bekerja mengubah kontras hitam putih, serta perubahan cepat posisi dan bidang. Lalu kemudian, semua isyarat ini diteruskan ke korteks visual untuk diinterpretasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sini Sintiani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dan prevalensi katarak kongenital. Untuk definisinya, katarak kongenital ialah kondisi di mana kekuruhan lensa mata yang muncul sejak lahir atau segera setelahnya. Katarak kongenital ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan permanen, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini katarak kongenital. Untuk prevalensinya itu 1-15 kasus per 10.000 anak di seluruh dunia, lalu mencapai 1-3 kasus dari 10.000 kelahiran di negara-negara berkembang, dan sampai 5-15 per 10.000 pada negara miskin atau berkembang di dunia. Untuk prevalensi tertinggi itu diperkirakan ada di wilayah Asia sebesar 7,43 per 10.000, diikuti Amerika Serikat 4,39 per 10.000, untuk Eropa 3,41 per 10.000, dan Australia 2,25 per 10.000. Tetapi di Indonesia sendiri, tingkat kebutaan masih belum diketahui jelas karena masih minimnya penelitian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab atau etiologi dari katarak kongenital. Yang pertama ada faktor idiopatik, kemudian ada hereditas atau diwariskan, kemudian ada kelainan genetik dan gangguan metabolik meliputi sindrom Down berupa trisomi 21, sindrom Hallermann-Streiff, sindrom Marfan, sindrom Edward pada trisomi 18, trisomi 13 sampai dengan trisomi 15, sindrom Lowe, galaktosemia, hipoglikemia, dan juga hipoparatiroidisme. Selanjutnya ada infeksi maternal atau intrauterin berupa sitomegalovirus, rubella, sifilis, toxoplasmosis, dan juga varicella. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denia Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080 yang akan menjelaskan mengenai manifestasi klinik dari katarak kongenital. Untuk katarak kongenital sendiri bervariasi dalam morfologi, ukuran, dan tingkat kekeruhan yang menghasilkan beragam dampak pada penglihatan dan pengelolaan. Dan ambliodeprivasi adalah resiko utama penglihatan yang dapat dikurangi dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat. Komplikasi katarak kongenital mencakup nistagmus, strabismus, dan kebutaan jika tidak segera ditangani. Seringkali terjadi bersamaan dengan kelainan okular lainnya seperti congenital rubella syndrome atau CRS dan Down syndrome. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari katarak kongenital. Saya Denindra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Jadi yang pertama adalah mutasi dari gen kristalin. Kristalin merupakan suatu protein struktural utama yang ada di dalam lensa. Kristalin akan membentuk sekitar 90% protein yang akan larut di dalam lensa. Sehingga mutasi gen kristalin merupakan 50% dari faktor resiko yang terjadi di dalam katarak kongenital. Selanjutnya adalah mutasi gen protein membran plasma. Pada gap junction dalam serat lensa, yang terutama dibentuk oleh gap junction protein 46 dan koneksin 50, sering terjadi mutasi yang menyebabkan perubahan sifat pada gap junction dan perubahan permukaan sel. Hal ini menyebabkan kerusakan komunikasi antar sel dan juga menyebabkan kekeruhan lensa. Selanjutnya adalah mutasi gen sitoskeleton lensa. Pada sel lensa terdapat Beaded Filament Structural Proteins atau BFSPS yang dikodekan oleh BFSP1 dan juga BFSP2 untuk membentuk sel serat pada lensa. Namun, mutasi bisa terjadi pada BFSP1 dan juga BFSP2 sehingga akan menyebabkan katarak kongenital. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Angelika Sibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penanganan katarak kongenital. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan non-bedah terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan cara tes genetik. Tes genetik ini dapat dilakukan untuk mendeteksi genetik sebagai pemeriksaan dini. Hal ini dilakukan dengan cara mentargetkan gen panel katarak dengan cara sequencing. Selanjutnya adalah perawatan multidisiplin. Perawatan multidisiplin ini adalah karena katarak kongenital dapat diikuti oleh gangguan lainnya, sehingga diperlukan perawatan multidisiplin untuk mencegah potensi perkembangan penyakit lainnya itu. Yang terakhir adalah terapi oklusi. Terapi ini dilakukan untuk mencegah memperburuknya katarak, seperti menjadi amblibiopia. Terapi ini dilakukan dengan cara menutup mata dengan penutup dengan beberapa jam, dengan beberapa pertimbangannya seperti melalui usianya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Johananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan bedah. Jadi bedah melibatkan pengangkatan lensa alami mata yang terbuat dari protein lensa yang dibungkus dalam kapsul membran bening. Nah, katarak ini dihilangkan dengan membuat lubang pada bagian depan kapsul dan mengangkat protein buram. Ada 2 pendekatan utama untuk pembedahan, yaitu laminektomi dan aspirasi lensa. Lensektomi atau laminektomi adalah pengangkatan lensa kristal melalui sayatan retrosilver transkleral, biasanya pada prasplana. Pemotong vitreous digunakan untuk mengangkut lensa dan vitreous lensektomi sebagai vitrektomi. Nah, menunda operasi hingga anak berusia 3-4, kecil kemungkinannya mata akan pulih kembali menjadi penglihatan 6/6. Namun dapat mengurangi resiko glaukoma. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putra Trisidia Linda Chandrakanti Putri Asmara dengan 3 digit terakhir 082. Di sini saya akan membahas tentang prognosis dari katarak kongenital. Prognosisnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu baik dan buruk. Prognosisnya baik apabila dilakukan identifikasi dini, yaitu deteksi dini katarak kongenital untuk dapat mengetahui diagnosisnya lebih dulu dan dapat melakukan pengobatan lebih awal. Kemudian ada faktor kesehatan mata lainnya, yang dimana kondisi kesehatan mata lain seperti kelainan struktural mata atau penyakit mata terkait itu dapat mempengaruhi prognosisnya. Yang ketiga ada ketingkatan keparahan katarak. Tingkat keparahan katarak kongenital ini juga mempengaruhi prognosis, yang dimana kalau kataraknya itu lebih ringan mungkin memiliki prognosis yang lebih baik. Dan yang terakhir pengobatan yang tepat. Pengobatan yang tepat dan waktu yang tepat itu sangat penting untuk prognosis baik dari katarak kongenital. Yang kedua itu prognosis bisa dikatakan buruk apabila yang pertama diagnosisnya terlambat. Jika katarak kongenital tidak dideteksi atau didiagnosis secara terlambat, itu menyebabkan penundaan dan pengobatan yang tepat. Yang kedua komplikasi sekunder. Katarak kongenital yang tidak diobati atau diobati dengan tidak memadai dapat menyebabkan komplikasi sekunder yang serius. Yang ketiga itu adalah kehilangan penglihatan. Jika katarak kongenital tidak diobati dengan cepat dan efektif, bisa menyebabkan kehilangan penglihatan yang signifikan atau bahkan kebutaan yang permanen. Dan yang terakhir keterbatasan fungsi. Katarak kongenital yang tidak diobati dapat menghambat kemampuan anak untuk berkembang secara normal dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya lanjutkan di teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Hani Anissa Farsya dengan 3 digit NIM terakhir 092. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait student project kami yang berjudul Gangguan Perkembangan Visual Akibat Katarak Kongenital, di mana katarak kongenital mengancam perkembangan visual anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Penyebabnya bervariasi, termasuk faktor genetik, infeksi maternal, dan juga faktor lingkungan. Manifestasi klinisnya meliputi amblyopia, deprivasi, nystagmus, dan juga kebutaan. Faktor risikonya seperti mutasi gas kristalin, protein member lensa, dan juga sitoskeletal lensa. Diperlukan peningkatan screening, edukasi masyarakat, penelitian lanjutan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, sehingga langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini, penanganan, dan pencegahan katarak kongenital, serta mengurangi dampak buruknya terhadap perkembangan visual anak-anak. Terdapat pula saran mengenai topik kami, yaitu yang pertama, perlu adanya program screening yang lebih luas dan terjangkau untuk mendeteksi katarak kongenital secara dini. 2. Pentingnya menyebarkan informasi tentang katarak kongenital kepada masyarakat, terutama mengenai gejala, faktor risiko, dan pentingnya deteksi dini. 3. Pentingnya memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk diagnosis dan penanganan katarak kongenital. Sekian presentasi dari kelompok SGDB 4.
mengenai gangguan perkembangan visual akibat katarak kongenital. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.